Oase Ramadan, penyejuk dahaga iman dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puasa seharusnya menjadikan kita pribadi-pribadi yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Di suatu subuh, Umar radhiyallahu an berkeinginan menyantuni seorang janda tua yang rumahnya berada di pinggiran kota Madinah. Kemudian beliau pun menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan sang nenek pada hari itu. Kemudian beliau segera bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir, dan kemudian beliau pun bergegas menuju rumah sang nenek untuk membawakan sang nenek makanan dan kebutuhan sang nenek pada hari itu. Sampai di sana, betapa terkejutnya Umar. Ternyata rumah sang nenek telah terang. Di dalam rumah dan halaman rumah sang nenek juga sudah bersih, dan di atas meja sederhana sang nenek telah tersedia makanan dan kebutuhan sang nenek pada hari itu. Umar membatin. Ternyata kata beliau, ada laki-laki lain yang lebih cepat daripadanya dalam berbuat kebaikan. Kemudian beliau pun berpikir dan mengatur strategi. Katanya beliau, kalau begitu besok setelah sholat subuh saya akan segera kemari. Besok subuhnya Umar radhiyallahu an melaksanakan apa yang telah beliau atur. Setelah sholat beliau tidak berzikir lagi, kemudian beliau segera menuju rumah sang nenek untuk memberikan keperluan makan dan keperluan lain sang nenek pada hari itu. Sesampainya di sana, lagi-lagi Umar harus menelan kekecewaan. Sebab ternyata di rumah sang nenek sudah terang, halaman rumah dan rumah beliau juga sudah bersih, dan di atas meja sederhana sang nenek telah sedia makanan dan keperluan sang nenek pada hari itu. Umar lagi-lagi harus kecewa dan geleng-geleng kepala. Ternyata laki-laki ini luar biasa, kata beliau. Laki-laki ini luar biasa. Begitu cepat dalam melakukan kebaikan. Dan kemudian beliau pun mengatur rencana baru. Katanya beliau, besok saya tidak boleh kalah. Saya akan datang ke rumah nenek ini, ya, sebelum subuh. Saya akan mendatangi rumah beliau ini sebelum subuh. Saya tidak mau kalah lagi, katanya beliau. Dan besok subuhnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok subuhnya
Umar radhiyallahu an benar-benar melaksanakan rencana itu. Sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh, beliau sudah kelihatan menjinjing ya sesuatu yang merupakan kebutuhan sang nenek, dan beliau pun segera dengan jalan cepat menuju rumah sang nenek. Sesampainya di sana, lagi-lagi Umar radhiyallahu an harus menelan pil pahit. Sebab mengapa? Sebab di rumah sang nenek itu telah terang, telah bersih, dan di atas meja sederhana sang nenek telah siap makanan dan kebutuhan sang nenek pada hari itu. Umar geleng-geleng kepala. Ternyata laki-laki ini luar biasa, katanya beliau. Luar biasa, katanya beliau. Lebih cepat dari beliau dalam melakukan kebaikan. Hingga rasa penasaran beliau ingin mengetahui siapa gerangan laki-laki itu yang lebih cepat daripadanya dalam melakukan kebaikan. Dan beliau pun memohon izin kepada sang nenek untuk bermalam di rumah sang nenek, sehingga beliau mengetahui siapa gerangan laki-laki itu. Dan ternyata laki-laki yang lebih cepat daripadanya dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak pernah beliau kalahkan dalam hal kebaikan, dalam hal berbuat kebaikan sampai beliau meninggal dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Ramadan yang mulia ini sungguh mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang peka terhadap orang lain. Dan saat ini di tengah Ramadan kita dihadapkan kepada ujian pandemi corona yang efeknya banyak orang-orang yang kesulitan ekonominya. Maka ini adalah peluang bagi kita. Bagi kita yang memiliki kelebihan harta, sekali lagi ini adalah peluang amal yang luar biasa untuk kita, yang pahalanya di dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berfastabiqul khairat sebagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Katanya beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang melahirkan manfaat bagi manusia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oase Ramadan, penyejuk dahaga iman dan takwa.